Teruntuk semua muridku yang baru saja selesai berlomba. Tiada kehadiran seorang guru tanpa keberadaan para murid, dan tiada kemuliaan seorang guru tanpa penghormatan para murid. Karena adanya para muridlah sosok yang mengajar bisa dipanggil guru. Tersebab penghormatan para muridlah seorang guru itu terlihat mulia. Sama halnya dengan seseorang ketika disebut wajahnya cantik. Itu kalau bukan karena adanya si buruk rupa, maka panggilan cantik tidak akan pernah ada. Begitu pula lah dengan kehadiranku di hadapanmu. Namun, kemuliaanku menjadi seorang guru tidaklah terletak pada rasa hormatmu padaku. Bukan terletak dengan banyaknya jumlahmu saat aku mengajar, melainkan terletak pada tujuan mengapa kau ingin menjadi muridku. Murid-muridku yang aku cintai karena Allah. Jujur aku berkata, sewaktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, tak pernah sedikit pun terlintas dalam hatiku bahwa kelak aku akan menjadi gurunya orang. Tak pernah terbayang dalam pikiranku bahwa suatu saat nanti aku akan menjadi guru yang akan mengajarkan ayat-ayat Allah. Tapi ternyata aku telah menjadi seperti yang kau lihat. Tuhan seperti memilihku. Mudah-mudahan memang seperti itu. Hingga semakin hari, aku semakin merasa menemukan alasan kenapa Tuhan menciptakanku. Aku semakin menemukan alasan mengapa Tuhan memilihku. Jika kau bertanya alasannya apa, jawabannya hanya sederhana, yaitu karena Tuhan ingin aku bertemu denganmu. Bertemu denganmu adalah keceriaanku yang hilang. Bertemu denganmu adalah kedamaianku yang terpendam. Bertemu denganmu adalah ketenanganku yang tersembunyi. Bersamamu adalah taman bungaku. Bersamamu adalah telaga hasratku. Bersamamu adalah mata air ketenanganku. Kau adalah napas buatanku bagi kehidupan itu sendiri. Untuk itu semua, buatlah aku bangga padamu. Dengan cara tak lain dan tak bukan, mengikhlaskan diri sebagai muridku karena ingin dipuji Allah. Karena ingin mencari perhatian Tuhan. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidupmu, hingga perlu untuk dipelajari, dipahami, dihafal, lalu kemudian diamalkan, supaya kita tidak tersesat di bumi, lalu menjadi orang yang merugi. Niatkanlah karena itu semua. Murid-muridku yang aku cintai karena Allah. 3 hari yang lalu, sebagaimana yang kita maklum, MTQ Nasional ke-40 di ranah Hampe Ulu Tapan, tingkat Kabupaten Pesisir Selatan baru saja digelar. Di antara dirimu, banyak yang ikut dalam kegiatan tersebut. Sebagai seorang guru, wajar aku merasa senang. Apalagi langsung ditunjuk sebagai pendampingmu. Namun kebahagiaan itu, kegembiraan itu, lenyap dalam sekejap. Yakni saat hasil perlombaan itu diumumkan. Ketika kau tahu bahwa bukan dirimu menjadi yang pertama, lalu mengalirlah air mata di pipimu. Saat itulah batinku juga ikut berkabung. Tangisanmu membuat hatiku juga ikut menangis.
Tapi sayang, yang kamu sedihkan tidaklah sama dengan apa yang sedang aku tangisi. Inilah yang membuat batinku semakin terpukul. Sebenarnya sedari awal, dari hati yang paling kecil, aku tidaklah ada urusan dengan kegiatan semacam ini. Bagaimana tidak? Mana mungkin seseorang itu bisa dikatakan bagus hafalan Al-Qur'annya, sementara yang diujikan hanya beberapa penggalan dari surat atau ayat yang dihafal. Kemudian dilanjutkan sampai beberapa baris yang telah ditentukan jumlahnya. Inginnya aku adalah dibaca dari awal surat hingga akhir ayat yang dihafal. Sebab masing-masing surat atau ayat punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda saat melafazkannya. Jika sama-sama dibaca oleh seluruh peserta semua surat atau ayat yang dihafal, itu baru adil. Namun untuk persoalan yang satu ini, aku pun tidak ingin berpanjang lebar. Biarlah tinggal untuk mereka yang punya kewenangan mengurusnya. Yang menjadi urusanku adalah tangisanmu saat tak bisa tampil menjadi yang terbaik di hadapan manusia. Aku memang tidak sependapat dengan orang yang memandang dunia dan segala kemewahannya dengan mata kehinaan. Bagaimanapun juga, bumi adalah rumah kita. Tapi, jika bukan akhirat yang menjadi tujuan utama dalam hatimu, aku juga merasa kecewa. Bahkan sangat kecewa. Aku tak ingin jadi jembatan semata-mata untuk mengantarkanmu pada prestasi dunia. Aku tak ingin jadi alat yang kau gunakan untuk menaruh pengakuan manusia di pundakmu. Namun jika untuk Tuhan, sungguh jadi pelayanmu pun sekalian, aku rela. Aku tidak akan merasa keberatan kapanpun kau memintaku untuk mengajarkanmu. Aku tidak akan enggan lagi memenuhi keinginanmu untuk mengajar, walau kondisiku kurang sehat sekalipun. Ketahuilah wahai muridku, sesedih dirimu saat tak bisa mendapatkan prestasi yang terbaik waktu itu. Barangkali akulah orang yang paling sedih. Bagaimana tidak? Jika seorang murid berbuat salah, orang akan bertanya siapa gurunya. Jika seorang guru tak mampu menjadikan muridnya yang terbaik, maka orang akan melihat sebatas itulah kemampuan gurunya. Semalu-malu dirimu, sebenarnya akulah yang lebih malu, karena belum bisa membimbingmu menjadi murid yang terhebat. Maafkan aku, sebab belum bisa menjadi guru yang terbaik untukmu. Tapi karena yang aku lakukan padamu semata-mata karena suruh dari Tuhan, makanya aku tak menghiraukan perhatian siapapun. Murid-muridku yang aku cintai karena Allah, pahamilah olehmu dengan bijak. Untuk menjadi yang terbaik dalam hidup ini, sebenarnya kita tidak punya urusan dengan orang lain. Artinya, sesuatu yang kita perjuangkan itu adalah hakikatnya kita sedang berjuang menaklukkan diri sendiri. Disinilah bedanya orang yang tujuannya adalah Tuhan dengan orang yang tujuannya sebatas pengakuan manusia. Adalah saat kita bertemu dengan batu penghalang. Selalu berprasangka buruk kepada yang dibenci dan senantiasa berprasangka baik kepada yang disuka. Belum juga tentu itu baik. Bukankah Tuhan telah mengingatkan dalam firman-Nya yang telah kau hafal? Boleh jadi apa yang kita benci, itu yang terbaik untuk kita. Dan boleh jadi apa yang kita suka, itu yang terburuk untuk kita. Baik,
Barangkali kau masih ingat kisah seorang petani miskin yang kehilangan kuda satu-satunya. Padahal kuda itu selalu si petani gunakan untuk bekerja. Orang-orang di desanya amat prihatin atas kejadian itu. Namun petani itu hanya mengatakan, "Alhamdulillah." Seminggu kemudian, kuda tersebut kembali ke rumahnya sambil membawa serombongan kuda-kuda liar. Lalu kuda-kuda itu disewakan kepada orang-orang desa, hingga petani itu mendadak menjadi orang kaya. Orang-orang di desanya berduyun-duyun mengucapkan selamat kepadanya. Namun petani itu hanya mengatakan, "Alhamdulillah." Tak lama kemudian, si petani itu kembali mendapatkan musibah. Anaknya yang berusaha menjinakkan seekor kuda liar terjatuh sehingga kakinya patah. Orang-orang desa merasa amat prihatin atas kejadian itu. Tapi sang petani lagi-lagi hanya mengatakan, "Alhamdulillah." Ternyata seminggu kemudian bala tentara masuk ke desa itu untuk mencari para pemuda untuk wajib militer. Semua pemuda diboyong keluar desa, kecuali anak si petani, karena kakinya patah. Melihat hal itu, si petani hanya berkata singkat, "Alhamdulillah." Nah, dari kisah singkat ini, betapa apa yang kita benci belum tentu itu buruk untuk kita. Begitu juga sebaliknya. Nabi Yusuf kalau tak dilempar oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, beliau takkan sampai ke negeri Mesir sebagai seorang budak. Kemudian dijual, lalu dibeli oleh pembesar kerajaan. Hingga pada akhirnya, setelah menerima ujian yang bertubi-tubi, lantas diangkat menjadi orang nomor 2 di kota Mesir. Itu sekali lagi berawal dari penyiksaan yang diterima dari saudaranya sendiri. Buya Hamka kalau tak dipenjara, tafsir Al-Azharnya tidak akan pernah selesai ditulis. Sama halnya dengan Said Qutb dengan Fizilal Qur'annya. Kisah hidupku juga mirip seperti itu. Kalau tak ada yang mencelakakanku waktu kuliah di IAIN dan Imam Bonjol Padang tahun 2007 dulu, hingga membuatku memutuskan diri untuk berhenti, maka aku tentu tidak akan pernah pulang sebagai sarjana Al-Quran, sebagaimana yang kau lihat hari ini. Dan jika aku tak memilih untuk menyelesaikan kuliahku di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Staipik, Sumatera Barat tahun 2012 kemarin, sudah barang tentu aku tidak akan pernah bertemu denganmu, yakni pertemuan sebagai seorang guru. Murid-muridku yang aku cintai karena Allah, yang nampak baik belum tentu itu anugerah, yang kelihatan buruk belum tentu itu musibah. Jangan lekas menyimpulkan keadaan. Jiwa kita terlalu hina untuk menyingkap kemahadilan Tuhan. Kita semua adalah murid di universitas kehidupan ini. Jauh sebelum kita mendaftar sebagai murid di sekolah-sekolah, maka jadi murid yang baik jugalah di sekolah Tuhan. Di samping menjadi baik di sekolah yang dibuat oleh manusia, kebanggaan seorang guru itu terletak saat melihat muridnya mampu melakukan yang lebih baik dari yang dilakukan guru itu kepada manusia. Sedangkan kepada Tuhan, niatkan untuk mencari perhatiannya. Niatkanlah bahwa suatu saat nanti hanya Dialah yang akan kau temui. Karena ingin bertemu dengannya lah, maka kau mau belajar. Karena dan untuk Dialah kau belajar. Alasan karena selainnya hanyalah ilusi dan kehampaan yang bercampur dengan kekecewaan. Janganlah kau bernasib seperti orang yang menaruh mahkota di kepala kera,
takkan ada artinya. Tapi taruhlah mahkota di kepala raja, hidupmu akan berharga. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan, buah dari pohon ilmu. Murid yang baik adalah murid yang mampu membuat orang tua bangga, bisa menyenangkan hati guru, dan membahagiakan hati Tuhan. Sehat dan selamatnya kita semua pergi dan pulang sudah sangat cukup membuat kita untuk tetap mensyukuri atas apa yang telah Tuhan beri. Bukankah mereka yang selalu bersyukur, nikmat-nikmat yang lain akan Tuhan tambah? Semoga kita semua selalu dalam perhatian dan bimbingannya. Salam bangga dari orang yang kau panggil guru, kalau sebenarnya belum pantas. Windy Hazmi, 25 Juli 2022.